Badan Pengelola Keuangan Haji adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama. Tugasnya meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Sejak berdirinya BPKH, yakni tahun 2017, lembaga ini menjalankan misi utama, yaitu memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan keuangan haji yang dilakukan BPKH berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Episode kali ini kita akan kupas seputar Badan Pengelola Keuangan Haji. Bagaimana tupoksinya, serta seberapa jauh kontribusinya dalam subsidi hasil pengelolaan haji terhadap calon jemaah. Untuk membahas lebih dalam, telah hadir di tengah kita anggota Dewan Pengawas BPKH, Bapak Abdul Hamid Paddu. Dan nanti akan ikut bergabung juga Ibu Dwi Irianti Hadiningdia dari Direktorat Pembiayaan Syariah DJP2R Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hamid, sehat walafiat ya Pak, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Gunawan Yasmi, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di masa seperti ini kita harus stay negatif COVID-19. Positif untuk hal yang lain. Negatif berarti bagus ya. Iya, betul. Prof, ini kan kita bicara mengenai Badan Pengelola Keuangan Haji. Prof Hamid sebagai salah satu dari anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Apa saja sih Pak fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas di BPKH? Terima kasih Pak Gunawan. BPKH dibentuk memang sangat hati-hati. Jadi lembaganya bersifat one tier board. Sehingga supaya dia hati-hati dan aman, boardnya dibagi dua lapis. Jadi direksinya, kemudian Dewan Pengawas yang memfilternya. Sedikit agak beda dengan komisaris ya. Dewan Pengawas agak banyak. Ini sebenarnya untuk memberi sinyal kepada umat Islam, pada calon jamaah bahwa insya Allah lembaga ini mengelola dengan aman karena lapisan filternya itu sangat bagus. Nah, tugas Dewan Pengawas kan ya paling tidak memastikan kepada masyarakat bahwa uang ini dikelola oleh BPKH dengan aman. Jadi dari prosesnya dari awal, Dewan Pengawas menilai apa-apa rencananya, baik kebijakan umumnya dalam rangka untuk mencapai optimumnya BPKH, membuat rensrahnya sampai pada anggaran BPKH-nya, itu semua mendapat penilaian dari Dewan Pengawas. Nah, setelah mendapat ini tugas utamanya, kemudian tugas yang keduanya adalah memastikan bahwa pengelolaan keuangan haji itu aman ya, dengan memberikan persetujuan dari Dewan Pengawas, baik penempatan maupun investasi. Jadi itu tugas utama dan kewenangannya berdasar pada tugas tadi itu tentu memberikan persetujuan. Jadi tetap harus melewati approval dari Dewan Pengawas. Ini supaya lebih hati-hati dan hasilnya lebih optimum. Dari direksi, board sudah mempersiapkannya secara baik, kemudian direview lagi dengan baik oleh Dewan Pengawas. Setelah sesuai dengan tentu rambu-rambu yang diamanahkan oleh undang-undang supaya dia aman, dia syariah dan seterusnya, maka kemudian diberikan persetujuan baik terhadap penempatan, investasi, dan kemaslahatan. Nah, ini kalau boleh dielaborasi lebih detail nih Prof Hamid. Ada berapa Dewan Pengawas ya, membernya, anggotanya, dan tentu ada ketua, dan itu di situ. Lalu pengawasan ini bidangnya bidang-bidang apa saja nih Prof Hamid? Ya tentu kepengawasannya disesuaikan dengan bidang yang ada dalam struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang baru tahun lalu dibentuk ada beberapa, jadi satu tim. Kemudian kelihatannya seperti ada 3 lapis bidangnya. Bidang yang paling depan tentu ya sesuai dengan amanah, tujuannya adalah untuk dapat nilai manfaat. Jadi striker depannya itu ada investasi dan penempatan. Jadi ada investasi bidang
surat berharga dan emas, kemudian penempatan dan investasi lainnya, dan investasi luar negeri. Ini yang depan 3 bidang. Kemudian Dewan Pengawas juga mengawasi 3 bidang tersebut. Kemudian di lini tengahnya tentu pertahanannya. Pertahanannya adalah tentu bidang risiko. Bidang risiko, kemudian bidang keuangan dan auditnya, dan lini belakang lagi tentu perencanaannya. Lini perencanaan dan supporting sumber daya manusia. Jadi tiga kalau kita samping ada 3 bidang di tengah, 3 bidang di samping, 3 bidang kanan. Jadi kira-kira 9 bidang yang dibentuk oleh badan pelaksana untuk jalannya pengelolaan ini. Dewan Pengawas juga mengawasi seluruh bidang tersebut. Jadi dilapis secara baik, dan bikin kira-kira 9 bidang yang dilapis, dan seluruhnya memberikan persetujuan dan sampai pada terakhir laporan pertanggungjawaban tahunan. Luar biasa. Jadi itu untuk menjamin bahwa dana calon jemaah haji itu dikelola dengan baik, dengan baik, dan insya Allah aman. Karena ini harus selalu dikomunikasikan, karena amanah undang-undang ya mengamanahkan bahwa ini sungguh-sungguh harus, ya tentu prinsipnya syariah, tapi ya hati-hati karena ini tidak bisa salah. Tidak bisa salah, dan harus diyakinkan dari hari ke hari kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji, bahwa aman. Memang yang pertama sekali adalah syariah. Ini harus syariah. Harus syariah, tidak ada kompromi. Supaya masyarakat tahu bahwa uangnya dikelola syariah, nanti hasilnya insya Allah syariah untuk mencukupi istitaahnya bisa dengan halal dan baik. Jadi pertama syariah. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pemirsa, saat ini kita sedang membahas seputar BPKH dan bagaimana kontribusinya terhadap umat dalam mengelola dana haji. Nah, apa saja landasan pengawasan penempatan investasi BPKH? Prof. Hamid. Ya, makasih Pak Gunawan. Landasannya tentu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Kalau undang-undang landasannya, asasnya memang yang pertama sekali adalah syariah. Harus syariah. Harus syariah, tidak ada kompromi. Supaya masyarakat tahu bahwa uangnya dikelola syariah, nanti hasilnya insya Allah syariah untuk mencukupi istitaahnya bisa dengan halal dan baik. Jadi pertama syariah. Setelah syariah, asas keduanya adalah hati-hati. Hati-hati. Jadi syariah, hati-hati asasnya. Kemudian yang ketiga, barulah nilai manfaatnya, nilai hasilnya. Manfaat yang dikejar. Jadi beda kalau institusi lain biasanya di konvensional kan yang utama adalah nilai manfaat dulu, hasilnya. Kalau ini tidak, harus syariahnya. Itu jauh lebih tinggi nilainya. Kemudian yang ketiga tadi nilai manfaat. Nah ini nanti untuk agar supaya bisa proses haji itu bisa berjalan secara baik. Kemudian asas berikutnya ya harus dikelola secara baik, transparan. Kemudian karena ada hasilnya tadi, maka asasnya sudah mengatakan bahwa ini dikelola nirlaba. Jadi tidak ada keuntungan hasil untuk korporasi. Untuk BPKH-nya tidak ada BPK. Seluruh nilai hasilnya, nilai manfaatnya kembali insya Allah pada jamaah 100%. Dan kemudian yang terakhir tentu harus dikelola secara baik, akuntabel. Jadi harus kita selalu menjaga agar supaya GCG-nya ya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau boleh saya tangkap tadi yang paling utama itu adalah syariah dulu ya Prof ya? Iya. Sesuai bidangnya Pak Gunawan. Lalu hati-hati, dan baru kita coba kejar nilai manfaatnya. Dan itu pun karena ini adalah lembaga yang sifatnya nirlaba, itu semua harus kembali kepada jamaah gitu ya. Nah Prof, seberapa besar persentase alokasi penempatan dan investasi dana haji pada instrumen sukuk nih? Sukuknya mungkin kita spesifik bicara sukuk negara gitu ya, karena kan ini harus resikonya harus rendah begitu kan, harus hati-hati. Jadi kalau di undang-undang memang kami sudah dibatasi juga bahwa untuk sampai 2020 untuk penempatan di pengelolaan di badan unit syariah perbankan itu 30%. 30% di perbankan. Kemudian investasi, sisanya investasi, ya, baik investasi surat berharga, investasi lainnya emas dan investasi langsung. Tapi yang terbesar memang di surat berharga. Nah, surat berharga syariah tentu
baik negara maupun korporasi. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat komposisinya per Desember 2020 itu 68 triliun ada di investasi surat berharga negara dan korporasi. Negara dan korporasi. Jadi surat berharga secara umum saja gitu ya. Dan itu syariah ya tentunya. Syariah semuanya. Jadi memang kalau kita berbicara surat berharga untuk investasi menempati ya 90%. Dan itu ada di sukuk negara lebih banyak. Kenapa? Karena tentu kita akan tadi asas yang ketiga adalah nilai manfaat. Nilai manfaat. Dari portofolio yang ada, kira-kira harus kami pilih yang paling optimal. Dan ternyata di pasar itu yang memberikan secara rata-rata ya. Meskipun kita lihat rata-rata 5-6%, tetapi di surat berharga negara itu kan masih relatif. Nah, di sana nanti kita bicara lagi strateginya gitu kan. Iya. Tapi kalau boleh nih Prof, tadi Prof sebutkan ada investasi langsung ya. Saya terbayang tuh Badan Pengelola Keuangan Haji itu punya satu investasi langsung, entah itu properti yang akan selalu terus-menerus digunakan. Ini sudah ada atau akan ada, Prof? Akan ada. Insya Allah sebenarnya sejak 2018 terus digagas, cuman karena kita utamakan investasi langsungnya di perhajian. Tentu berharap bahwa bisa di Saudi Arabia, khususnya di Mekah dan Madinah. Memang investasi di sana ya karena environment ekonominya tentu agak berbeda, kebijakannya agak berbeda. Jadi pelan-pelan kita harus mulai. Tapi insya Allah tahun ini mungkin kita sudah jalan. Kalau yang tidak langsung di Saudi, di perhajian sudah ada beberapa yang kita lewat Islamic Development Bank ya kita masuk ke sana. Tapi rencana untuk langsung seperti properti hotel yang akan ditempati oleh jemaah haji itu udah 2 tahun dipersiapkan, dicoba terus, dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa jalan. Termasuk investasi langsung di catering yang dibutuhkan banyak. Jadi industri catering kan industri baru ya, industri bagus ya kalau industri catering, industri catering yang modern tentu. Itu insya Allah mungkin tahun ini bisa masuk di ini. Sekarang kita punya 3,5 kali pemberangkatan. Jadi udah lebih safe lagi nih, Prof. Sangat aman. Investasi keuangan haji didefinisikan sebagai kegiatan menempatkan sumber daya keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan. BPKH menyiapkan berbagai skema untuk melakukan investasi dana haji tahun 2021. Untuk investasi luar negeri, BPKH akan memprioritaskan pada sarana haji seperti pemondokan, catering, dan transportasi. Terdapat beberapa sektor yang akan dijajaki untuk investasi dana kelolaan haji tahun 2021. Sektor yang terkait dengan ekosistem perhajian masih menjadi sektor utama. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Saat ini telah bergabung bersama kita Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah selaku Direktorat Pembiayaan Syariah DJP2R Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Apa kabarnya? Sehat ya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gun. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ibu. Kita di studio ini bersama dengan Prof. Hamid dari Dewan Pengawasnya BPKH. Nah, saya mau ke Ibu Dwi dulu nih, nanti berikutnya saya ke Prof. Hamid. Ibu, bagaimana pemerintah membantu pengelolaan investasi Kementerian Agama yang sekarang pengelolaan investasinya itu dilakukan oleh BPKH? Instrumen investasinya memadai, bagaimana Kementerian Keuangan dalam hal ini Ibu selaku Direktur Pembiayaan Syariah membantunya, Pak? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Gun. Seperti kita tahu dari tahun 2009 saat itu dana kelolaan setoran haji dilakukan oleh Kementerian Agama, dan waktu itu tentunya hanya ditempatkan di bank-bank yang ditunjuk. Kita tahu hanya 21 bank saat itu
di mana sementara di LPS, kebijakan pemerintah melalui LPS, dana yang dijamin itu kan hanya 2 miliar. Sementara kelolaan dana haji sendiri saat itu hampir menyentuh angka 100 triliun. Bayangkan pasti resikonya sangat tinggi kalau dijamin hanya 2 miliar. Nah, di sisi lain saat itu mulai 2008 pemerintah sedang mengembangkan satu instrumen berbasis syariah yang kita sebut namanya sukuk negara atau surat berharga syariah negara yang biasa disingkat SBSN. Dan tentunya kalau SBSN ini dijamin 100% oleh pemerintah, bahkan oleh dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang SBSN nomor 19 tahun 2008 dan juga Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Nah, untuk menjaga risiko tadi dari pengelolaan dana haji, Kementerian Agama bersama Kementerian Keuangan bersinergi, di mana kita bisa mengembangkan sukuk lebih cepat dan di sisi lain pengelolaan dana haji aman dan tentunya lebih menguntungkan. Kenapa? Karena untuk di Kementerian Keuangan dalam penerbitan sukuk negara itu imbalannya sangat kompetitif dan juga pajaknya lebih murah, yaitu hanya 15%. Di sisi lain, pemerintah untuk penerbitan sukuk negara ini kan memang ada tujuan tertentu. Kita ingin menunjukkan kehadiran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Kemudian kita juga memberikan outlet investasi yang berbasis syariah dan juga untuk diversifikasi untuk pembiayaan APBN, dan yang terakhir untuk benchmark penerbitan sukuk untuk korporasi. Nah, dengan demikian, dengan ditempatkannya dana haji di sukuk negara, tentunya memiliki multiplier effect yang lebih besar, karena ikut juga mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Baik, saya akan ke Prof. Hamid nih berikutnya nih, Bu Dwi. Prof. Hamid, tadi Ibu Dwi sudah menyampaikan sukuk negara diupayakan optimal buat BPKH yang dulu masih dikelola oleh Kementerian Agama. Tapi sebenarnya kalau di masa sekarang setelah dikelola oleh BPKH, optimalisasi nilai manfaat hasil investasi sukuknya BPKH ini bagaimana, Prof? Jadi instrumennya masih tetap ya sesuai dengan amanah undang-undang tadi, dan memang untuk sementara yang tertinggi ada di sukuk ya, dan di sukuk negara. Cuman untuk mencapai optimalnya tentu kita berusaha untuk membuat strategi distribusi. Kita lihat dari alokasi. Alokasi jangka waktu yang ada sukuknya kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita tentu berusaha untuk mencapai nilai manfaat yang paling optimal di sana dan disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas nanti kita di pemberangkatan jemaah haji ini. Nah, ini Prof, saya pengen lebih spesifik aja nih. Jadi kalau begitu kan harus ada subsidi ya? Iya. Nah, itu seberapa besar sih kontribusi subsidi kepada dana untuk memberangkatkan calon jemaah haji yang sudah BPKH lakukan dengan optimalisasi dari pengelolaan investasinya, Prof? Iya. Berapa besar gitu sebenarnya yang harus disubsidi? Sebenarnya pertama ini bukan subsidi ya. Karena ini hasil uangnya jemaah sendiri yang disimpan ya dengan akad yang ada. Jadi istilah ini bukan subsidi ya, ini adalah hasil pengelolaan. Ya, nilai manfaat kan 100% tadi harus kembali ke dia. Ya, harus kembali. Cuman memang nilai manfaat itu mestinya bukan hanya ke yang berangkat saja, tapi ke seluruh yang 4 juta calon jemaah haji. Nah, kalau yang berkembang sejak 2017 BPKH dibentuk sampai hari ini kurang lebih 50%. Tambahannya itu jadi dari jemaah membayar 25 juta pertama secara awal, kemudian ketika sebelum berangkat pemerintah menentukan berapa BP-nya ya, atau ongkos naik hajinya, kalau dulu ya sebutnya NH, masyarakat lebih kenal NH. Misalnya ditetapkan kurang lebih 35, tergantung jarak, 35 juta. Berarti calon jemaah nambah 10 juta. Dari 25 tambah 10 jadi 35. Padahal yang dibutuhkan untuk berangkat terakhir 2019 itu sekitar 72 juta.
Oh, berarti setengahnya itulah yang dari kurang lebih 7 triliun dana yang 140 triliun ini kami kelola menghasilkan nilai manfaat kurang lebih 7 triliun, itulah yang untuk mencukupi tadi menjadi 72 juta. Cuman memang kita tidak serahkan sepenuhnya ke sana karena ada 1 triliun sekian yang kita sebut dengan virtual account, itu dibagikan sekarang kepada rekeningnya masing-masing calon yang 4 juta. Jadi ada juga nambah yang belum berangkat itu nambah lagi gitu ya. Dan kita perkirakan dari hari ke hari itu makin besar sehingga ketika tiba saja berangkat mungkin tidak perlu nambahin lagi, tidak perlu kita subsidi, sudah cukup dananya. Yang paling pokok bahwa masyarakat tahu ini diawasi secara baik dan dijamin tidak kemana-mana duitnya sampai hari ini. Dan ada salah satu syarat di sana bahwa selain penempatan investasi, yang pertama harus dijamin ada dana yang liquid untuk pemberangkatan. Dan itu minimal 2 kali nilai pemberangkatan. Jadi kalau 14 triliun untuk nilai pemberangkatan, maka 28 triliun minimal harus liquid. Harus siap. Jangan di sukuk yang jangka panjang dan seterusnya liquid. Nah, sekarang kita punya 3,5 kali pemberangkatan. Jadi udah lebih safe lagi nih, Prof. Sangat aman. Dalam pandangan saya, BPKH saat ini telah diisi oleh orang-orang yang sangat kompeten dalam pengelolaan investasi dana haji tersebut. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjut pembahasannya. Nah, ke Prof. Hamid nih ya. Apa saja tantangan pengalokasian investasi yang penempatannya dihadapi BPKH selama masa pandemi COVID-19 nih, Prof? Iya, Pak Gunawan, ini kita tahu bahwa secara global maupun Indonesia, selain memang kita menghadapi resesi, juga COVID menambah segala macam, sehingga ujung-ujungnya di pasar ya pasti akan ada kelesuan. Kita tahu rejim yang sekarang ini kalau di konvensional rejim ya imbal hasil rendah, bahkan negatif interest ya di tempat lain kita tidak mengenal bunga, tapi dari situ kan kita lihat bahwa ternyata di pasar syariah juga imbal hasil juga terus menurun gitu kan, baik di penempatan maupun di investasi. Kalau 2 tahun lalu luar biasa memberikan imbal hasil yang bagus gitu kan. Nah sekarang dengan situasi COVID, karena memang meskipun inflasi ya cukup baik ya, kita bisa baik, tetapi memang pasar ini, sehingga apakah kita penempatan atau di investasi di suku dan segala macam trennya turun. Padahal kebutuhan kita untuk nilai manfaat itu tidak bisa kurang gitu kan. Jadi memang harus tambah terus ya. Tambah terus. Ya, jadi harus mutar ya dengan strategi tertentu, harus bagaimana agar supaya bisa. Tapi alhamdulillah dengan 2020 sejak Maret COVID sampai sekarang, kami alhamdulillah bisa mencapai target. Dari yang kita targetkan 7, sekian triliun, kita capai. Bahkan tadinya kita berpikir pesimis untuk tambahan calon jemaah dari setoran awal, kita perkirakan cuma kira-kira setelah masa pandemik 2020 kira-kira 300 saja. Dari normalnya 600.000 per tahun. Tahu-tahu kita bisa capai 600. Jadi alhamdulillah ini karena blessing in disguise gitu usaha ya. Allah, dan tentu ya dengan pengawasan Allah kita bisa dibukakan jalan di masa COVID dan seterusnya. Nah, Prof, ini kan tadi Prof. Hamid sampaikan globalnya kayak begitu, turun terus ya nilai investasi ataupun imbal hasilnya begitu. Kira-kira ada nggak kiat-kiat yang dicanangkan oleh BPKH dalam pengawasannya mengantisipasi kondisi global yang walau alam kita belum tahu sampai kapan ini akan seperti ini, Prof? Nah, salah satu yang kami lakukan kemarin masuk di pertengahan 2020, kita canangkan bahwa kita BPKH mentransformasi diri ke lembaga yang digital. Jadi transformasi digital. Untuk apa? Agar supaya semua informasi bisa real time, cash flow dan seterusnya, kebutuhan penempatan investasi dan seterusnya, kebutuhan pemasukan dana yang dikelola bisa real time, dengan real time informasi tentang pasar yang ada, maka tentu kami bisa memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik investasinya dari hari ke hari. Nah, yang kedua strateginya tadi adalah tentu kita mencoba masuk, mendorong pasar supaya muncul pasar-pasar produk yang hibrid. Nah, kita berharap juga dari
negara menciptakan nanti produk-produk yang hibrid Ya. yang bisa menghasilkan imbal hasil yang lebih baik dalam situasi COVID. Ya termasuk tadi itu strateginya kita sekolahkan produk yang ada, karena kalau di penempatan memang ya dibatasi 30%, karena itu tadi imbal hasil kan terus-menerus turun. Tapi di perbankan pun tentu kami mengawasi agar supaya perbankan syariah juga harus menyelesaikan situasi ini dengan menciptakan produk-produk hibrid yang baru. Tidak bertahan hanya pada yang produk yang konven ini, deposito dan seterusnya yang kira-kira sudah mulai akan ditinggalkan di masyarakat. Jadi harus ada produk-produk baru. Jadi kita BPKH juga membantu pasar ya, untuk mencoba meng-create dan seterusnya. Dan yang terakhir tadi masuk ke investasi langsung yang Bang Gunawan mengatakan di sana menarik. Itu yang bisa menghasilkan imbal memang hasil yang lebih besar, bagus. Bapak. Cuma memang di sana kalau investasi langsung kan risikonya sedikit agak menengah. Nah di kita, di rambu-rambu kita bahwa kita berinvestasi pada hal-hal produk yang sifatnya risikonya low to moderate. Nah itu tugasnya Dewan Pengawas untuk meyakinkan bahwa prosesnya ini semua dengan menggunakan paling tidak kita menerapkan 3 lines of defense sehingga benar-benar akurasinya dan keamanannya bisa terjaga dan mencapai opportunity yang paling optimal. Nah, berikut saya akan ke Ibu Dwi nih. Ya, menurut Ibu ya, bagaimana alur dan alirannya nih Bu? Investasi yang memadai bagi pengembangan usaha untuk mengembangkan dana umat yang sebaiknya dilakukan oleh BPKH nih. Dalam pandangan saya, BPKH saat ini telah diisi oleh orang-orang yang sangat kompeten dalam pengelolaan investasi dana haji tersebut. Dan dalam memenuhi unsur-unsur syariah, prudent, aman, transparan, dan akuntabel, saya melihat sudah dipilih orang-orang yang tepat di BPKH ini. Dan tentunya dalam berinvestasi diperlukan profil risiko dan juga portofolio harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan haji. Dan untuk khusus yang ditempatkan di sukuk negara, itu saya melihat sudah diatur portofolionya sehingga setiap tahun itu ada yang jatuh tempo. Sehingga untuk pelayanan haji itu bisa optimal. Dan ini menunjukkan bahwa kompetensi dari teman-teman di BPKH itu dalam bidang investasi sudah sangat-sangat memadai. Sehingga tadi sebagaimana disampaikan Prof. Hamid, pengelolaannya itu memang sudah memenuhi unsur prinsip investasi, don't put all your egg in one basket gitu. Jadi sudah dibagi dalam beberapa instrumen investasi. Nah, memang paling besar saat ini di sukuk negara yang outstandingnya saat ini saya lihat di 57 triliun. Dan ini menurut saya sudah pas karena memang satu untuk di sukuk negara ini kan instrumen yang paling aman. Dan dari sisi optimalisasi, insya Allah ini juga sangat optimal karena memang kita memberikan imbalan yang sangat kompetitif dan pajaknya juga lebih kecil dibanding instrumen yang lain. Jadi selain imbal hasil yang 7 lebih triliun, ya manfaat lainnya adalah perekonomian Indonesia bisa terdorong dengan baik, keuangan syariah bisa terdorong dengan baik. Pemirsa, masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Nah, saya ingin ke Bu Dwi terlebih dahulu, Bu. Ini macam-macam investasi dalam negeri dan luar negeri ini bagaimana seharusnya BPKH bidik untuk pengembangan dana umat yang harus dioptimalkan mencukupi pemberangkatan haji sesuai ketentuan. Nah, Bu Dwi kan biasa ngurusin sukuk negara yang denominasi rupiah maupun yang juga denominasi valuta asing. Bagaimana menurut pandangan Ibu, Bu? Ya, tentunya dalam pengelolaan dana haji harus memenuhi prinsip investasi ya. Tadi sudah disebutkan juga kalau untuk yang BPKH karena ini harus
Pertama itu prinsip syariah, nggak bisa ditawar lagi. Dan tentunya prudent, kehati-hatian tadi harus dijaga dan aman. Nah, dan mengoptimalkan tadi untuk keuntungan dan sesuai dengan profil risikonya. Dan yang terpenting adalah harus memberi manfaat lebih besar, terutama bagi calon jamaah haji, dan juga pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Nah, ini menjadi penting pada saat kita bicara penempatan dana haji di sukuk tadi. Dengan penempatan dana haji di sukuk, kalau yang di dalam negeri tentunya melalui lelang. Kenapa? Kalau yang dengan BPKH karena memang sekarang sudah profesional pengelolanya, sehingga bisa dimasukkan pada sukuk yang bersifat tradable, yang saat ini bisa dimasukkan atau melalui lelang. Sehingga dengan tradable tadi itu akan memudahkan bagi pengelolanya, oh ini sedang bagus harganya, bisa dijual. Misalnya ada kebutuhan bisa dijual. Sementara kalau yang kita yang seri SDHI waktu itu kan belum tradable karena memang belum memenuhi untuk SDM yang berkompeten untuk investasi. Kemudian kalau kita lihat dari kebutuhan, sebagian besar dari kebutuhan untuk pelayanan haji itu kan dalam bentuk US dollars. Nah, dalam bentuk US dollars ini memang kita harapkan BPKH bisa menempatkannya sebagian besar ada di US dollar sukuk. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya sebesar sekitar 200 juta US dollars itu dalam bentuk sukuk negara. Nah, walaupun kita juga sudah menerbitkan sukuk negara di global market dalam US dollar, bahkan Indonesia ini harus kita informasikan kepada sahabat sukuk dan BPKH selaku investor, kita drive the market. Jadi kita penerbit US dollar sovereign sukuk terbesar di dunia selama 5 tahun terakhir. Nah, ini capaian yang luar biasa, tentunya tidak terlepas dari tadi support dari investor-investor yang loyal seperti BPKH tadi. Bagi pemerintah, hasil penerbitan sukuk tersebut kan digunakan untuk pembangunan proyek-proyek yang prioritas. Alhamdulillah, dan salah satunya adalah gambar yang menjadi latar belakang Ibu Dwi ya, Bu ya. Betul. Baik Ibu, berikut saya akan ke Prof. Hamid nih. Prof, kita sudah lewati 2020, tidak ada jemaah haji yang diberangkatkan karena kondisi pandemi COVID-19. Nah, kira-kira tahun 2021 dan berikutnya apa nih Prof yang akan dilakukan oleh BPKH dan yang menjadi target BPKH? Insya Allah BPKH menargetkan sesuai dengan rencana RKT-nya maupun Renstra yang ada, dan tugas Dewan Pengawas mengawal ini, menjamin bahwa insya Allah bisa tercapai di 2021. Yang pertama tentu berharap bahwa partisipasi calon jemaah makin banyak, sehingga dengan situasi yang lebih baik insya Allah di 2021 kita perkirakan bahwa jumlah jemaah pendaftar yang baru meningkat sampai 750.000. Yang sebelumnya kita cuma 600, kita berani target 750. Dengan demikian dana kelolaan akan meningkat dan sebaran sebaran produk portofolio tadi ya, seperti komentar Ibu Dwi tadi, ya tentu ada beberapa yang baru termasuk yang disampaikan tadi. Kita berharap bahwa bisa memasuki pasar ya, pendalaman pasar yang lebih bagus. Dengan demikian target di 2021 khususnya di investasi, totalnya kita berharap bahwa nilai manfaat sekitar 7,8 triliun. 1 triliun kira-kira nilai manfaat ya berasal dari penempatan di perbankan, sisanya seluruhnya berasal dari investasi. Baik di investasi surat berharga negara, investasi lainnya, investasi langsung, emas maupun di investasi di luar negeri. Multipliernya untuk pembangunan di Indonesia itu juga dimanfaatkan secara baik sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan tadi sampaikan Bu, yang ketiga adalah mengembangkan perekonomian syariah, keuangan syariah di Indonesia. Jadi selain imbal hasil yang 7 lebih triliun, ya manfaat lainnya adalah perekonomian Indonesia bisa terdorong dengan baik, keuangan syariah bisa terdorong dengan baik.
Alhamdulillah. Ini Bu Dwi dan Prof. Hamid, saya harus mencoba mengkonklusikan nih dari 5 segmen ya, berbicara dengan Prof. Hamid dan Ibu Dwi. Mungkin hal pertama yang saya bisa sampaikan konklusinya adalah pengelolaan dana haji ini itu yang pertama tentu harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu tentu saja mengemukakan keamanan gitu ya. Pokoknya penjagaan yang luar biasa begitu dalam pengelolaannya. Dan yang ketiga tentu nilai manfaat itu harus bisa kembali kepada calon-calon jemaah haji, bukan hanya jemaah haji yang berangkat pada waktunya. Lalu juga di dalam pengelolaan investasinya itu diupayakan tentu dari sekian banyak macam investasi yang bisa dilakukan oleh BPKH. Sampai saat ini itu masih cukup banyak di surat berharga, dan salah satunya adalah sukuk negara yang tentu saja tergolong sebagai low risk dan return-nya optimal begitu ya, insya Allah. Dan itu yang kemudian bisa membuat BPKH menargetkan untuk tetap memberikan pelayanan yang mencukupi, memadai kepada jamaah ataupun calon jamaah haji yang berangkat. Memang di tahun lalu itu ada penundaan, tapi itu tetap dipersiapkan. Dan bahkan tahun ini lebih tinggi ya, dipersiapkan dana likuiditas yang untuk memberangkatkan itu sampai 3,5 kali lipat dari yang ditargetkan begitu. Baik, demikian perbincangan saya pada episode kali ini. Semoga pembahasan hari ini dapat memberi wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa depan. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni selanjutnya dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Hamid. Terima kasih banyak Ibu Dwi. Metro TV